underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Nah, Bahlil meminta Pemda percepat perizinan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, Bahlil itu kan menteri kita yang paling top ya. Sekarang kan lagi ribut nih. Ya, minyak Indonesia tuh punya banyak minyak. Kenapa kok import minyaknya juga gila-gilaan? Kalau kebutuhannya itu 1.000 ton, ini importnya tuh separuh. Separuh dari kita sendiri, tambang kita sendiri, separuh import. Ya, nggak tahu kenapa ini. Pokoknya sekarang yang geger-geger ini kan juga masalah import minyak ini ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Ternyata Indonesia itu mempunyai banyak tambang-tambang minyak atau gas yang selama ini tidak digenjot dengan bagus. Ya, artinya hasilnya dari penyedotan tambang tadi itu kurang. Ya, seharusnya bisa 1.000 barel sehari, ternyata cuman 500 barel. Nah, ini yang 500 gimana? Ya, ternyata untuk bisa menambah jumlah minyak yang disedot tadi itu harus buka beberapa tempat untuk pengeboran tadi itu. Nah, ini tadi Menteri Bahlil ini kan sudah mempunyai semacam warning kan. Hai Pemda, ya jangan mempersulit izin-izin untuk menyedot. Ya, izin-izin untuk memperlebar tambang minyak tadi itu. Nah, ini kan berarti kan ada hambatan dari pemerintah daerah kan. Nah, ini yang seharusnya memang menjadi perhatian kita. Enggak cuman pemerintah pusat yang kewalahan. Ternyata enggak cuman itu. Perusahaan-perusahaan swasta maupun asing kalau sudah disetujui untuk berinvestasi di Indonesia oleh pemerintah pusat, pada saat melaksanakan pembangunan di daerah-daerah itu juga mengalami kesulitan di dalam perizinan. Ya, kita aja yang nggak tahu, tapi bagi mereka yang sudah mulai terjun untuk membangun perusahaan atau pabrik di daerah-daerah tertentu tadi itu, selalu alasan yang pertama yang mereka keluhkan itu adalah izin yang begitu susah. Yang ngurus izin itu biasanya ada 9 atau 10 meja. Ya, satu meja itu nggak cukup selesai sehari, ya kan? Terus-terus tuh bisa sampai 6 bulan maupun setahun. Ini menjadi problem besar investor di Indonesia. Tapi apakah memang itu terjadi, Om Bob? Nah, buktinya kan Menteri Bahlil sudah mengeluarkan statement bahwa dia minta agar Pemda-Pemda itu harus memperlancar izin-izin lokal untuk perluasan tambang minyaknya. Itu perusahaannya Indonesia sendiri. Nah, dari situ udah kelihatan kan bahwa memang terjadi. Jadi apa yang dikatakan isu-isu selama ini kalau mau investasi di Indonesia itu susahnya minta ampun karena perizinan itu nggak bisa selesai dengan cepat. Itu kenyataan, bukan isu. Dan ini memang ya banyak oknum-oknum yang main. Maaf ya, kita nggak berani ngomong ini memang Pemda-Pemda main, nggak berani. Yang main tuh oknumnya kan. Nah, jangan sampai terjadi itu seperti kemarin yang ribut bayar itu kan. Ini kan juga iya. Semua udah tahu, cuman tidak ada berani yang teriak-teriak. Lah, apa memang perlu dimintakan pengarang lagu untuk bikin supaya viral? Kalau sekarang yang bayar itu oknum dari Pemda ya, supaya lebih cepat, lebih beres ya. Nah, nggak cuman itu kan, banyak yang keluh kesah untuk investasi di Indonesia itu nggak cuman izinnya setengah mati, ya pingpong kanan pingpong kiri, tapi juga SDM-nya. SDM-nya Indonesia itu susah ya untuk mencari SDM yang cocok untuk sebuah perusahaan. Kalau kita lihat survei, riset itu kualitas SDM di Indonesia itu di ASEAN itu kalau nggak salah nomor 2 dari bawah ya. Jadi sangat jelek. Belum seperti itu, katanya itu juga banyak oknum-oknum yang bermain sebagai preman.
kalau mau buka usaha di daerah tertentu dipaksa bahwa semua kebutuhannya itu harus melalui si A si B, preman daerah itu ya, cateringnya, belanjanya, ya, terus tenaga kerjanya juga harus dari orang-orang lokal tersebut. Nah ini kan membuat orang yang investor tuh ragu-ragu. Ya. Nah ini terbukti Menteri kita Bahlil mengatakan, Pemda please izin untuk perluasan tambang itu dipercepat, jangan dipermasalahkan seterusnya. Lah ini kan sudah menjadi contoh. Ya jadi hendaknya apa yang dikeluhkan oleh Menteri Bahlil kita ini betul-betul harus dilaksanakan dengan bagus. Mengapa situasinya bisa sampai serumit ini, Om Bob? Ya, itu ada yang ngomong ya, tapi ini menjadi kenyataan juga kan. Jadi sistem pemerintahan Indonesia ini mestinya udah harus dirubah. Jangan terlalu diberi kekuasaan untuk lokal dengan alasan kearifan lokal, sehingga mereka menganggap dirinya itu raja-raja daerah yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah pusat. Nah kalau ini terjadi terus seperti ini, ya memang orang mau investasi di sini ya pusing, nggak mau. Lebih baik investasinya di pasar saham. Ya bursa saham itu begitu kelihatan menguntungkan dibeli sama asing. Ya, kelihatan seminggu berapa triliun uang asing yang masuk. Tapi begitu kelihatan ekonomi Indonesia jelek, berbondong-bondong mereka narik per minggu puluhan triliun sehingga rupiah anjlok. Ya jadi ini merugikan kita. Yang paling bagus adalah investasi yang secara nyata buka pabrik di Indonesia itu jauh lebih bagus daripada kita bangga bahwa bursa kita itu banyak orang asing yang beli. Itu adalah salah besar ya. Jadi kalau selalu mengagung-agungkan bursa kita tuh dicintai sama orang-orang asing, modal asing masuk itu semu ya. Yang kita perlukan adalah nyata, investasi nyata. Nah, investasi nyata ini hambatannya apa? Seperti yang dikatakan Bahlil tadi, izin dari daerah susah, terus banyak yang ngomong, banyak berkeliaran preman-preman. Nah, itu kan menjadi yang harus kita atasi bersama. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.